Untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Bengkulu Selatan, Pemda Bengkulu Selatan mempersilahkan investor berinvestasi di Bengkulu Selatan. Bengkulu adalah pusat perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tercatat lebih dari 140.000 hektar tanah dijadikan sebagai perkebunan untuk kelapa sawit. Banyaknya investor yang datang namun tidak pernah memperdulikan berbagai keluhan maupun harapan warga setempat. Hal ini tertuang dalam silaturahmi dengan masyarakat yang terjalin saat rombongan calon investor dan perwakilan Rokan Group datang untuk mendengar dan mengetahui langsung berbagai informasi terkait lahan sumber windu kencana atau SWK di Bengkulu Selatan. Dalam pertemuan dengan 4 kepala desa, yakni Desa Karangcayo, Desa Talang Padang, Desa Simpang Pino, dan Desa Tanjung Aur II, berbagai keluhan maupun harapan mulai bermunculan. Antara lain terjadinya penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan sawit dan jarang melakukan sosialisasi dengan warga setempat. Warga setempat hanya mengetahui perusahaan sumber windu kencana atau SWK yang dikenal sejak 20 tahun yang lalu adalah perusahaan yang mau peduli dan menjadi mata pencarian bagi warga yang jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 5.000 jiwa. Harapan dan sukacita dirasakan salah satu seorang kepala desa, Taswin Suwadi, yang berharap dapat saling menguntungkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan berlebih memperoleh 20% plasma inti dari luas lahan bagi masyarakat setempat. Sangat mendukung sekali masuknya kembali SWK itu ke desa kami ini pertama. Tentu masyarakat juga tentu mendukung semua rencana dari PT SWK ini, Pak. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Calon investor Dusi Kemas, yang juga adik Ketua MPR RI Prode 2009-2014 almarhum Taufik Kemas, akan segera berinvestasi dan ikut berjuang demi masyarakat setempat. Masyarakatan, kesejahteraan rakyat semua kita bangun. Apakah sejauh ini ada kendala, Pak? Selama ini pengetahuan saya masih ada kendala. Ada suatu kendala yang belum terselesaikan. Dan kita akan musyawarah sebaik-baiknya, bagaimana jalan sebaik-baiknya, supaya jangan ada benturan antara masyarakat dengan pemerintah setempat dengan tim kami sendiri. Terkait dengan tumpang tindih lahan, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rohidin Mesya, akan melakukan kajian secara hukum dan data. Informasi baru seperti ini tadi, ya tentunya nanti pemerintah harus melihat kembali, mereview ulang lah, ya, proses perizinan yang dilakukan kemarin, dasar-dasarnya seperti apa. Yang tentu prinsip tadi ya, jangan sampai mengganggu iklim investasi di Bengkulu Selatan dan hindarkan betul ada konflik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah setempat. Kan tujuan investasi kan untuk kemajuan daerah, jangan sampai Keluarnya izin formal bagi perusahaan yang akan berinvestasi dilakukan setelah adanya kajian dari tim yang terdiri dari BPN, Bapeda, dan hasil survei lapangan. Sedangkan Direktur Eksekutif Rokan Group, Febianto Suteja, mengungkapkan kedatangan ke Bengkulu dapat mempercepat proses pemulihan dan mengembalikan hak atas tanah atau lahan perkebunan PT Sumber Windu Kencana. Usai menghadapi Sekda Bengkulu yang akan memanggil pihak-pihak terkait atas dugaan tumpang tindih lahan tersebut. Ternyata ditanggapi dengan cukup taktis, karena surat ini kita tembuskan ke pihak gubernur, dan hari ini ditibakan di Sekda itu pada hari ini. Mereka akan disposisikan kepada pihak-pihak yang terkait, instansi yang terkait. Kita berharap ada penyelesaian waktu yang sesingkat-singkatnya untuk semua berjalan dengan damai. Karena dari pihak holding group kita berkeyakinan untuk membesarkan perusahaan ini untuk supaya pihak-pihak petani banyak pekerjaan untuk seluruh Indonesia. Bukan saja di Bengkulu sini saja, kami mempunyai di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Timur. Sementara, Sumber Windu Kencana atau SWK ini merupakan anak perusahaan dari Rokan Group yang sempat disita sebagai barang bukti ketika berperkara hukum dengan kejaksaan. Namun setelah proses hukum selesai dengan keluarnya keputusan MA tahun 2005, amar putusan bebas murni dan surat keputusan atas pembebasan blokir
untuk pengembalian aset pada tahun 2014 ini, memperkuat Rokan Group untuk bangkit kembali.